Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Seperti biasa dalam Ada Apa Gerangan 2, saya akan membacakan kisah-kisah mistis bersambung. Dan episode kali ini kita akan lanjut cerita dari Riono, atau mungkin lebih tepatnya kita panggil Mbah Riono aja ya. Mbah Riono ini membagikan pengalaman nyatanya ketika kecil dulu, yang hidup di sebuah desa yang bernama Desa Mulyorejo. Di sana dia mengalami berbagai macam hal mistis, dari mulai ditampaki setan, terus kejadian-kejadian tragis yang dialami oleh temannya, dan beberapa cerita menarik lainnya. Cerita-cerita dari Mbah Riono ini terjadi pada tahun 1960-an ya. Jadi dengan membaca atau mendengarkan cerita ini kita bisa ikut membayangkan bagaimana sih kehidupan di desa pada masa itu. Nah, menarik bukan? Langsung saja kita simak kelanjutannya. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Ini adalah kisah awal berdirinya Desa Mulyorejo. Pak Mulyo saat itu berusia sekitar 23 tahunan ketika ikut membuka lahan di daerah Mulyorejo. Tim terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Mbah Laron, bapak dari Pak Mulyo bersaudara. Kemudian yang kedua merupakan istri dari Mbah Laron, yaitu namanya Mbah Bawon. Yang ketiga Mbah Mulyo Saji sendiri. Yang keempat, Mbah Jasemo Adi Mulyo, kakak dari Mbah Mulyo. Yang kelima, istri dari Mbah Jasemo, yaitu Mbah Rini. Mereka semua mengendarai kuda, masing-masing satu kuda. Tidak ada yang berboncengan. Duh, ya iyalah, kalau bawa sendiri-sendiri yang gak ada yang berboncengan, gimana sih? Mereka membawa peralatan lengkap untuk kemah dan berburu. Tidak lupa mereka mempersenjatai diri mereka sendiri dengan sebuah golok besar. Itu semua satu keluarga. Dan Mbah Mulyo masih bujangan ketika itu. Tidak tahu alasannya apa, mengapa mereka memutuskan pindah dari kampung halamannya dan memutuskan untuk membuka daerah baru. Kejadian-kejadian aneh berlangsung saat mereka memulai babat alas itu. Gangguan-gangguan mistis terjadi selama pembukaan lahan. Hingga suatu hari, kegiatan mereka terhenti saat mereka berusaha merobohkan pohon beringin kembar. Segala upaya telah dilakukan untuk menebang pohon beringin itu. Namun, jangankan kulitnya terkelupas, tergores saja tidak. Yang ada, kapak atau peralatan yang lainnya malah patah. Hari menjelang sore, mereka memutuskan untuk bermalam di sana, di bawah pohon beringin kembar itu. Singkat cerita, mereka pun mendirikan tenda seadanya. Dan dari sinilah kejadian mistis meneror mereka. Ketika mereka mencoba untuk istirahat, selalu saja ada suara-suara menggeram keras dari arah luar tenda. Mulanya mereka menganggapnya suara binatang buas saja. Maka dilakukanlah sistem ronda mulai malam itu. Setiap 1 jam, sang pria dari rombongan itu harus bergantian jaga. Yang bertugas pertama adalah bapaknya Mbah Mulyo, yaitu Mbah Laron. Setelah itu bergantian jaga dengan Mbah Mulyo. Dia merasa bahwa dari arah atas pohon beringin itu ada sesuatu yang mengintai mereka. Jadi dia bersiap-siap mengambil salah satu goloknya untuk berjaga-jaga. Pasti ada monyet liar, begitu pikirnya. Geraman hewan kembali terdengar dari pohon beringin. Suaranya berbeda dengan suara monyet. Lagian, monyet bukan hewan malam, dan siangnya mereka tidak melihat seekor monyet. Dari sinilah perasaan tidak enak mulai menyelimuti Mulyo. Terdengar suara geraman yang sangat dekat. Namun Mulyo masih belum bisa melihatnya. Tidak lama berselang, bau anyir darah mulai menyeruak di udara, dan geraman tadi semakin mendekat. Mulyo melihat sekeliling, namun sekali lagi
dia tidak bisa memastikan suara hewan apa itu. Sekarang sudah 1 jam, giliran ganti jaga. Yang jaga selanjutnya adalah Mbah Jasemo, yaitu kakaknya Mulyo. Tidak lupa Mulyo memperingatkan kakaknya tentang suara geraman itu. "Hati-hati mas, kayaknya ada hewan buas dekat sini," kata Mulyo. "Iya, nanti kalau ada apa-apa, kalian langsung aku bangunin," jawabnya. Kemudian Mulyo pun menuju tendanya yang berada tepat di dekat pohon beringin. Hampir 1 jam Jasemo berjaga, namun tidak ada kejadian atau suara-suara aneh yang terdengar. Hingga akhirnya dia mendengar suara wanita mendesah seolah sedang enak-enak. Tahu kan ya maksudnya? Dia lalu mencari sumber suara tersebut. Ternyata suara tersebut dari tenda miliknya dan istrinya. Merasa ada yang tidak beres, lantas Jasemo membuka tenda tersebut. Seperti disambar petir di malam hari, karena saat itu malam. Dia melihat istrinya sedang enak-enak dengan sosok besar berbulu lebat dan hitam legam. Sosok itu langsung menoleh ke arah Jasemo. Matanya lebar berwarna merah, gigi taringnya mencuat di ujung bibir, dari bawah ke atas dan sebaliknya. Itu Gendruwo. "Brengsek!" teriak Jasemo sambil menyabetkan goloknya ke arah makhluk itu. Gendruwo itu pun memekik kesakitan dan menghilang begitu saja. Istri Jasemo, yaitu Rini, seolah tersadar dari hipnotis. Dia cuma melongo melihat suaminya itu membawa golok sambil melotot ke arahnya. "Kamu kenapa sih mas? Barusan enak-enak kok tiba-tiba menghunuskan golok ke aku?" Rini marah bukannya takut. Sekejap mata, yang lain berdatangan ke arah tenda mereka berdua. Dan saat itu pula lah Jasemo menjelaskan kejadiannya. "Sumpah, itu kamu mas," kata Rini. "Sumpah, aku sedang jaga," kata Jasemo kesal. "Itu balasan karena kalian mengusik ketenanganku." Terdengar suara menggelegar dari arah luar tenda. Mereka lantas keluar. "Berani-beraninya kalian mau merobohkan rumahku. Beruntung aku cuma bermain dengan salah satu wanitamu. Kalau aku mau, kalian sudah tak bunuh." Tidak disangka, Mbah Laron mengambil pecut kudanya dan menyabetkan pecut itu ke arah Gendruwo. Suaranya memekakkan telinga, tidak kalah mengerikan dengan suara Gendruwo itu. "Pergi dari sini dan jangan ganggu kami. Kalau tidak, tak pecut kamu sampai mampus," tantang Mbah Laron. Ternyata Mbah Laron memang memiliki tenaga dalam. Dan dalam sekejap itu juga, pertarungan dahsyat antara Mbah Laron dan Gendruwo itu berlangsung. Saling serang dilancarkan. Letusan pecut Mbah Laron selalu mengenai tubuh Gendruwo. Dan sesekali pukulan Gendruwo itu mengenai tubuh Mbah Laron. Mbah Laron terpental sekitar 5 meter ke belakang. Namun Mbah Laron tetap bisa berdiri lagi. Pertarungan berjalan semalaman. Hingga waktu terbitnya matahari, sang Gendruwo itu berpamitan pergi. "Siapa namamu? Baru pertama kali ini aku kewalahan menghadapi manusia," kata Gendruwo itu. "Namaku Laron," teriak Mbah Laron sangat lantang. "Ingat itu bajingan tengik. Sudah pagi, kita tunda dulu pertarungan kita." "Hah, kau cuma alasan saja. Bilang saja kalau kau takut sama aku. Laron, si sakti mandraguna." "Kamu sombong sekali. Tunggu kedatanganku lagi. Dan ingat, pohon beringin kembar itu adalah rumahku. Berani kau usik, tidak ada ampun lagi. Mengerti?" Selesai bicara begitu, sang Gendruwo itu pun menghilang. "Tunggu, dasar pengecut. Balik ke sini," teriak Mbah Laron. Namun sang Gendruwo itu tidak menjawab. Merasa dia menang, Mbah Laron pun bergembira dan merasa besar kepala. Namun karena takaburnya itu, membuatnya menyesal di kemudian hari. Mereka kesiangan dan baru di tengah harinya, mereka melanjutkan usahanya untuk menebang pohon beringin itu. Namun seperti sebelumnya, pohon itu tidak bergeming sama sekali.
Sampai sore harinya mereka tetap kepala batu, terus berusaha untuk menebang pohon itu, dan hasilnya tetap nihil. Malam pun tiba. Kini Mbah Laronlah yang mendapatkan jadwal ronda paling pertama, seperti malam sebelumnya. Tapi kali ini yang mengalami hal tersebut adalah Mbah Laron. Terdengar suara mendesah wanita, kali ini dari arah tenda Mbah Laron. Mengingat kejadian malam sebelumnya, Mbah Laron langsung kesetanan dan menuju ke tendanya. Benar saja, si Gendruwo sedang enak-enak dengan istrinya. Gendruwo itu tersenyum lebar sambil melihat ke arah Mbah Laron, seraya tetap menggenjot Mbah Bawon. Mbah Laron langsung menyabetkan goloknya. Gendruwo itu berhasil menangkisnya. Dia tetap di posisinya di atas tubuh telanjang Mbah Bawon sambil terus menggenjotnya. Wah, sensor sini harusnya ya. Mbah Laron langsung menyabetkan goloknya lagi, kali ini secara liar, berharap serangannya berhasil mengenai si Gendruwo itu yang sedang enak-enak. Namun nihil. Gendruwo itu seakan kebal terhadap serangan Mbah Laron. Setelah puas dengan Mbah Bawon, Gendruwo itu lantas berdiri tegak. Dia lebih tinggi dari malam sebelumnya, sehingga tenda tersebut langsung roboh. Karena keributan itu, keluarga yang lain langsung keluar dari tenda mereka. Sekarang yang satunya. Gendruwo itu tertawa seakan-akan mengejek Mbah Laron, lalu melihat ke arah Rini. Rini yang malam sebelumnya menjadi korban pertamanya langsung berteriak, "Tidak, jangan aku lagi." Mbah Laron kini gemetar hebat, karena sebelumnya dia sudah merasa hebat, tapi kini dia bagaikan seekor tikus sedang dipelototin kucing kelaparan. Namun bukan hanya Mbah Laron saja, mereka kini semua bergetar hebat. "Baru dikasih menang sekali saja kalian ngelonjak," bentak Gendruwo itu. "Mungkin kau memang bisa sedikit memberikan perlawanan, tapi hanya segitu saja ilmumu." "Ampun Mbah," kata Mbah Laron. "Kami minta maaf. Kami akan melakukan apapun yang Mbah inginkan, asal tidak menyentuh istri-istri kami." Apapun?" "Iya Mbah, apapun selagi kami mampu," jawab Mulyo menimpali. "Baiklah, aku akan ampuni kalian dengan syarat jangan pernah menyentuh rumahku, apapun alasannya. Dan jika suatu saat nanti rumahku ini roboh, kalian harus segera mencarikan penggantinya. Dan juga pada malam Kamis Kliwon, kalian harus memberikan aku sesajen. Mengerti?" "Baik Mbah, kami mengerti." "Dan ingat satu hal lagi, yaitu..." "Yaitu apa?" tanyaku. "Cerita Bapak cuma sampai situ aja," jawab Evi. "Kamu gak tanya kelanjutannya?" "Maunya sih, tapi kamu lihat sendiri kan keadaan bapakku akhir-akhir ini." "Iya juga ya." "Terus gimana nih?" dia bertanya lagi. "Kita coba minta tolong Ustadz Fatur Rahman aja. Dia kan bisa mengusir Gendruwo yang ngejar kita di petualangan sebelumnya. Setelah beres-beres masjid, aku yakin dia pasti bakalan balik ke sini lagi," jawabku panjang lebar. "Apa kita ke sana aja?" "Ke masjid?" "Iya." "Oke, ayo." Waktu menjelang petang saat kami sampai di Masjid Al-Barokah, dan sepertinya sudah mau masuk sholat maghrib. Kami menjelaskan maksud kedatangan kami ke sana, dan Ustadz berjanji akan membantu. "Tanpa kalian minta tolong pun akan aku lakukan. Lagian alasan aku pulang ke masjid adalah untuk mempermudahkan aku mengunjungi pohon beringin ini." Setelah itu Pak Ustadz Fatur undur diri. Dia mulai azan. Ini pertama kalinya azan setelah badai besar selama seminggu penuh. Bahdi sudah di masjid saat sholat selesai. Ternyata dia mencari aku dan Evi atas permintaan Bu Sari. "Ayo pulang," kata Bahdi. "Dalam masa genting begini malah keluyuran." "Oh, mereka belajar mulai sholat kok Mbah." Ustadz Fatur membela kami. "Makasih Ustadz, Allah yang membalas kebaikanmu."
Lagian, nanti setelah Isya, saya dan anak-anak berencana balik ke rumah Simbah. Kami masih mau menginap, karena di desa sudah tidak ada orang. Ini untuk kebaikan mereka. Pak Ustadz sambil menunjuk si kembar. Oh, iya Ustadz, tidak apa-apa. Monggo, silakan nginap sampai kapanpun Ustadz mau. Banyak kamar kosong. Apalagi Pak Roni dan keluarganya sudah pulang. Kalau yang lain ikutan pulang, saya jadi kesepian. Azan Isya pun dikumandangkan. Kami sholat berjamaah. Setelah itu beres-beres sedikit, lalu berencana kembali ke Tebus Selatan. Namun saat kami keluar masjid, di jalan ada sebuah bayangan seseorang sedang berlari menuju selatan, tepatnya menuju kelurahan. Mengetahui itu, kami mengejarnya. Siapa tahu itu bapaknya Udin atau yang lainnya. Ternyata itu Pak Rawi. Dia sedang berada di bawah pohon beringin itu. Aneh, karena kalau ke pohon itu harusnya melewati sungai. Dan jembatan penghubung telah roboh terkena banjir. Saat ini pun banjir masih tinggi. Bagaimana bisa Pak Rawi menyeberang ke sana? Dia mulai mengamuk lagi. Evi yang melihat pemandangan itu terus berteriak memanggil nama bapaknya. Namun sia-sia, Pak Rawi tidak memperdulikannya. Assalamualaikum, teriak Ustadz Fatur ke arah Pak Rawi. Pak Rawi yang mendengar itu lantas menoleh ke arah kami. Rumahku roboh, aku harus pindah kemana? Jawab Pak Rawi atau sosok yang merasukinya. Rumahku. Bukankah yang satunya lagi gak kenapa-napa? Tanya Ustadz Fatur, dan yang dimaksudnya adalah pohon beringin yang satunya lagi. Itu punya anakku, aku tidak mau menempatinya. Nanti dia tidak punya rumah. Kalian kan bisa tinggal bersama. Jangan samakan aku dengan manusia. Akan kucarikan rumah baru untukmu. Karena itu, kamu cepat keluar dari tubuh Pak Rawi, kata Ustadz. Ini sudah perjanjianku dengan keluarga Laron. Kalau rumahku roboh, mereka harus menyiapkan tempat baru. Jadi yang harus mencarikan rumah baru harus keturunannya juga. Aku anaknya orang yang kamu rasuki. Apa yang harus aku lakukan? Kata Evi. F, bahaya, sergahku. Gak apa-apa kok Yon, kan ada kalian. Evi tersenyum meyakinkan kami. Kowe keturunane Laron? Jenengmu sopo? Tanya Pak Rawi. Namaku Evi mbah. Apa yang harus kulakukan? Ulang Evi. Carikan pohon beringin yang masih baru. Atau kau tanam lagi pohon beringin yang sama di tempat yang sama ini. Lalu kau kasih sesajen secukupnya. Maka aku akan pergi dari tubuh ini. Kalau aku mencari sendirian, aku tidak bisa. Kembalikan dulu bapakku. Dia akan membantuku untuk mencari pohon beringin untukmu. Pak Rawi atau siapalah itu diam cukup lama. Baiklah, aku akan keluar dari tubuh ini. Tapi perlu kalian ingat, aku punya perjanjian lain dengan keluarga Laron. Kalau rumahku roboh dengan alasan apapun, anak cucunya harus mencarikan penggantinya. Ini termasuk kamu, Evi. Dan kalau kalian tidak bisa menyiapkannya dalam 3 hari, maka aku akan menempati tubuh keturunan Laron yang paling muda sebagai rumahku. Itu perjanjian kami. Mereka menyiapkan sesajen dan sebagainya. Sebagai gantinya, aku mengizinkan mereka mengelola tanah milikku ini. Dalam hal ini, kamulah yang akan menjadi rumahku, Nduk. Aku akan memilikimu. Baik, jadi cepat keluar dari tubuh bapakku. Jangan banyak bicara lagi. Tidak lama setelah itu, Pak Rawi melompat ke arah kami. Lompatannya sungguh di luar nalar, sangat tinggi, sehingga dia bisa melompat ke sungai yang lagi banjir itu. Setelah di depan kami, Pak Rawi tiba-tiba terkulai lemas dan terjatuh ke tanah. Di saat jatuhnya dia, di waktu yang sama itu, bayangan hitam muncul dari tubuh Pak Rawi.
Bayangan itu langsung berubah bentuk menjadi sosok hitam besar. Gendruwo. Tubuhnya lebih besar daripada gendruwo yang mengejar kami sebelumnya. Ini lebih kekar lagi, dan auranya lebih jahat lagi. Lalu dia menghilang dari hadapan kami. Pak Rawi kemudian dibopong oleh Mbah Di dan Ustadz Fatur menuju rumah Belanda yang ada di Tebo. Sesampainya di sana, Pak Rawi langsung dibaringkan di kursi ruang tamu. Bu Sari yang mengetahui suaminya sudah ketemu, lantas dia mulai sedikit tenang lagi, karena kami juga menceritakan kejadian barusan. Bu Sari dan ibunya Angga, Dika, dan Udin langsung menuju ke dapur untuk memasak makan malam. Saat makan malam itu, Pak Rawi mulai sadar. Dia tidak ingat apa-apa sampai malam sebelum dia kesurupan. Kami menceritakan hal itu kepadanya. Dia terlihat sangat menyesal. Dia ikut makan malam bersama. Tidak ada tanda-tanda kalau dia masih dirasuki oleh gendruwo. Saat menjelang waktu tidur, dia meminta Mbah Di untuk mengurungnya lagi di kamar tempat dia dikurung selama ini. Saya takut kalau nanti saya ngamuk lagi. Ini juga demi kebaikan kalian. Maaf, sudah merepotkan kalian, kata Pak Rawi. Dengan berat hati, Mbah Di menurutinya dengan seizin istrinya lebih dahulu. Keesokan harinya, kami membantu Pak Rawi untuk mencari pohon beringin yang masih muda. Karena terjadi badai selama seminggu penuh, mencari pohon hidup, apalagi yang masih muda, itu sangat sulit. Kami pun menemukannya di hari yang kedua. Itu pun bukan di desa Mulyorejo, tapi di desa Kocek, dekat kuburan kemarin. Di pertengahan mencari pohon beringin itu, kami bertemu dengan anak seusia aku dan Evi. Dia perempuan berdarah Cina, cantik, rambutnya berkepang dua. Dia barusan saja ditinggal mati ibunya ketika badai kemarin, dan bapaknya menikah lagi jauh sebelum anak itu lahir. Kasian ya. Dialah yang menunjukkan tempat di mana pohon beringin muda itu berada. Makasih ya, gadis cantik. Kami tidak akan melupakan kebaikanmu. Sore itu juga kami menanam pohon beringin itu dan memberi sesajen ala kadarnya. Gendruwo itu muncul dan berjanji tidak akan mengganggu lagi asal dia tidak diganggu lebih dulu. Kita menuju ke cerita lain. Kemalangan dialami oleh Pak Komat. Sapinya terbawa arus semua, tidak menyisakan satu ekor pun. Dia menjadi sangat murung dan akhirnya sakit. Dia pun dirawat di rumah Mbah Di, mengingat desa Mulyorejo sudah rata dengan tanah. Mulai hari ini, pembangunan desa Mulyorejo dimulai. Desa yang porak-poranda kini mencoba untuk bangkit kembali. Atas kejadian gendruwo kemarin, sebagai permintaan maaf dari Pak Rawi, orang-orang desa diberi tanah di satu tempat saja. Tujuannya adalah mereka biar membangun rumah baru di sana, biar lebih aman dan lebih damai. Itulah kira-kira tujuan Pak Rawi. Para perempuan tua atau kecil, mereka bertugas untuk menanam sayuran. Para lelaki tua dan kecil bertugas membangun rumah-rumah. Ada yang membuat batu bata dan juga ada yang menebang pohon untuk tiang-tiang penyangga. Evi sudah mulai kembali seperti semula. Dia kembali riang dan sangat bersemangat sekali saat ikut membangun ulang desa Mulyorejo. Tempat yang dipilih itu adalah Baan. Alasannya, mungkin di Baan masih ada sisa-sisa bahan makanan yang disimpan di dalam gudang. Dan di sana juga ada lapangan yang cukup luas. Tiap malam ada saja kejadian-kejadian aneh. Itu menurut orang-orang yang sedang bekerja banting tulang untuk membangun rumah-rumah mereka. Pada suatu malam, saat habis beres-beres peralatan tukang, Pak Jatmiko, bapaknya Udin, aku baru tahu namanya soalnya. Ibunya bernama Bu Bawo. Namanya hampir mirip dengan kerabatnya Evi. Pak Jatmiko seperti diawasi oleh seseorang dari arah hutan bambu. Hutan bambu itu ada di cerita sebelumnya. Di sana ada orang gila yang tinggal di rumah sederhana, tepat di tengah-tengah hutan bambu itu. Masih ingat kan? Tapi saat Pak Jatmiko menoleh ke arah itu, dia tidak melihat apa-apa. Aku berpikir itu adalah Pak Purwanto yang gila gara-gara melakukan pesugihan. Namun aku tidak bilang apapun karena sudah janji kepada anaknya.
Aku lupa nggak tanya nama anaknya. Sempat terpikir juga loh, kalau Pak Purwanto itu ngamuk saat bertemu kami. Ya, mengingat juga saat pertama kali ke sana, aku dan Evi diteriaki maling sama dia. Gawat deh. Apa aku ceritain aja ya? Karena rahasia ini cuma aku dan Evi saja yang tahu, aku pun membicarakannya dengan Evi. Gimana? Apa kita kasih tahu aja pada yang lain? Ayo, bisa gawat kalau dia ngamuk saat kita tidak tahu kedatangannya. Evi sepemikiran denganku. Jadi kami menceritakan kejadian itu. Saat itu juga, aku, Evi, Pak Rawi, dan Pak Sugeng mendatangi rumah itu. Namun di sana sudah tidak ada tanda-tanda adanya bekas bangunan atau puing-puing. Hanya kubangan lumpur saja. Jadi kami memutuskan untuk memutari daerah itu. Namun juga nihil. Kami pun kembali ke Baan dan melaporkan kepada yang lain. Waktu sudah malam. Seperti biasa, kami berkumpul di lapangan Baan, membakar api unggun dan mulai mengobrol, saling bertukar cerita apa saja yang mereka lakukan hari itu. Pak Sugeng menceritakan penyelidikan kami siang tadi. Takutnya nanti orang gila itu ngamuk, jadi kita buat sistem ronda mulai malam ini, kata Pak Sugeng memberi usul. Gimana bapak-bapak sekalian? Untuk tugas ronda kita serahkan pada hansip desa ini dan juga relawan. Jadi lebih banyak yang jaga itu lebih baik, jawab Pak Rawi selaku kepala desa. Jadi singkat cerita, Bapak, Mas Andri dan Pak Santoso mulai bekerja sebagai hansip lagi, terhitung mulai malam ini juga. Saat di tengah diskusi itu, sesuatu dilempar ke dekat kami. Kami yang terkejut dengan itu langsung menoleh ke arah suara dan kami memeriksanya. Sebuah balok kayu cukup besar. Itu bukan dahan atau ranting, itu patahan pohon yang cukup besar. Dilempar oleh siapa? Orang gila itu? Pertanyaan itu langsung memenuhi pikiran kami, dan hansip langsung ditugaskan untuk memeriksa sekeliling sana. Belum sempat mulai menyelidiki, sekarang terdengar dari arah berlawanan. Siapa yang lempar-lempar? Teriak Pak Rawi. Namun tidak ada jawaban. Ibu-ibu langsung disuruh masuk ke rumah yang sudah jadi. Jadi sekarang hanya laki-laki yang berada di luar. Kami bersiap dengan senjata kami. Terdengar lagi suara itu dari arah awal terdengar. Siapa kau? Jangan macam-macam. Kalau tidak ingin celaka. Pak Rawi kembali memberi peringatan. Dan Bapak, Mas Andri serta Pak Santoso pun segera berpencar. Namun tidak ditemukan siapapun dimanapun. Tidak ada siapapun, Pak, kata bapakku dari arah barat. Di timur juga nggak ada siapa-siapa, kata Mas Andri. Dari arah sekolah juga tidak ada siapa-siapa, kata Pak Santoso. Jadi yang tersisa adalah arah ke hutan bambu. Separuh dari kami ditugaskan untuk melihat ke sana. Pak Santoso dan Bapak termasuk di dalamnya. 5 menit kemudian mereka kembali ke Baan. Tidak ada siapapun di sana, lapor mereka ketika sudah kembali berkumpul dengan kami. Setelah itu tidak ada kejadian apapun. Merasa suasana sudah mulai kondusif, orang-orang mulai masuk rumah untuk istirahat. Yang bertugas jaga pertama adalah Pak Santoso. Relawannya setiap 1 jam sekali bergantian dengan yang lain. Pagi sudah datang, para ibu-ibu mulai memasak di dapur umum. Bapak-bapak mulai bersiap untuk kerja bakti, membangun rumah-rumah mereka. Mereka memutuskan untuk membuat pagar melingkari pemukiman baru kami. Jadi setelah sarapan, kami pun mulai menebangi pohon bambu untuk dijadikan pagar. Karena orangnya sangat banyak, pekerjaan itu selesai sebelum sore hari. Dan sore hari itu juga, mereka membangun saung untuk dijadikan pos jaga sementara. Malam datang, dan yang jaga malam ini adalah Mas Andri. Dia aku temani. Udin, Angga, Dika ikutan nimbrung tidak lama kemudian. Suasananya tidak semencekam malam sebelumnya. Kami merasa aman dengan pagar bambu yang lumayan tinggi mengelilingi kami. Pos jaga sementara ini juga sebagai gerbang masuk desa kecil kami. Sudah hampir 1 jam
Jadi aku dan teman-teman bersiap untuk gantian dengan yang lain. Saat itulah kejadian semalam terulang lagi. Lemparan balok kayu terulang lagi dari arah hutan bambu. Kami menyelidikinya, namun tidak menemukan apapun. Saat kami duduk lagi di saung, seseorang memukul atap jerami saung itu dengan keras, sehingga saung itu roboh. Kami yang berada di dalamnya langsung berteriak minta tolong. Saat pertolongan datang, saat itu pula lah sosok penyerang itu terlihat. Dia berada di atas saung sambil membawa balok kayu besar, tidak sebanding dengan badannya yang kurus kering. Siapa kamu?" teriak bapakku sambil mengayunkan pentungan. Sosok itu tidak menjawab. Namun beberapa saat kemudian, dia melemparkan balok kayu yang dia pegang ke arah kami. Dan sosok itu lenyap seketika di hadapan kami. Kabur gitu, kan aneh. Aku ingat wajah orang itu orang gila yang aku ceritakan. Sepertinya situasi tidak aman, jadi penjaga malam kita tambah, kata Pak Rawi. Kalau orang itu muncul, langsung tangkap saja. Kalau melawan, langsung sikat. Malam masih berlanjut, teror orang itu masih belum berhenti. Kami tidak bisa menangkap orang itu, dia gesit sekali. Malam hari ini semakin heboh. Ada orang gila berkeliaran di desaku. Lebih bahayanya lagi, dia cukup galak. Alhasil orang yang ronda harus ditambahkan jumlahnya. Bahkan saat itu juga, semua pria dewasa keluar rumah. Sebagian jaga di gerbang desa, sebagiannya lagi mencari orang gila itu. Aku dan teman-teman lain sekarang sudah berada di bangunan lama di Baan itu, karena bangunan yang baru saat ini dihuni para wanita. Kami saling bercerita horor yang kami alami selama ini. Aku mengulangi cerita sapi penasaran dan kemamang, lalu bercerita tentang petualangan kami di Tanggul Kedua. Dika bercerita tentang pasar malam, dan Angga, dia punya cerita baru. Sayang, bogel pertama dan kedua tidak hadir di antara kita. Suasana jadi sedikit sepi. Tapi nanti saja aku ceritakan ya. Sekarang fokus ke cerita orang gila ini. Barbar amat dia, pakai lempar-lemparan balok kayu pula. Kalau kena kepala kan langsung wassalam. Lagi enak-enaknya bercerita horor, terdengar suara benda jatuh dari arah luar. Kaget dong, kami langsung keluar rumah atau bangunan lama. Lebih tepatnya gudang hasil panennya Pak Rawi. Apapun itu deh, pokoknya kita keluar dari sana. Dan pemandangan yang kami lihat di depan rumah baru yang ada di Baan, ada orang gila tadi. Dia membawa pentungan besar. Tapi tunggu, ada sesuatu yang aneh. Bagaimana orang gila itu bisa masuk ke sini? Bukankah di gerbang desa ada penjagaan yang ketat? Dan juga sekeliling kita saat ini sudah didirikan pagar bambu yang cukup tinggi. Dia menatap kami, dan seketika itu juga dia berlari ke arah kami. "Wah, ada orang gila!" teriakku. Teriakanku itu menarik perhatian laki-laki dewasa yang sedang berjaga. Mereka langsung menghampiri kami. "Mana orang gilanya?" tanya Mas Andri. Namun saat ini, orang gila itu sudah lenyap bagaikan ditelan malam. Kami menceritakan kejadian barusan. "Langsung cari," perintah Pak Rawi. Dan pencarian pun dimulai. "Bagaimana caranya orang itu masuk ke sini?" tanyaku. "Mungkin dia menerobos pagar," jawab Mas Andri. "Karena kalau lewat depan itu mustahil, karena kami menjaganya tanpa berkedip." "Wah, mosok." "Pokoknya kita susuri pagar ini dan cari dari mana orang gila itu masuk ke sini," kata bapakku. Lalu penyelidikan pun dimulai. Kami berkeliling sekitar sana, dan sebagian mencari di bangunan-bangunan yang sedang dibangun atau di bangunan lama. Nihil, dia lenyap tidak berbekas. Sungguh ajaib. Hampir 10 menit kami mencari. Dari arah rumah tempat ibu-ibu tidur, terdengar suara aneh lemparan benda lagi. Lalu disusul teriakan ibu-ibu. Mereka semua berteriak minta tolong. Wah, luar biasa guys. Orang gila itu ternyata sudah berada di dalam sana. Dia melempar apapun yang dia temukan, mulai meja, kursi, kayu-kayu bahan bangunan, dan sebagainya. Keluar kau!" teriak bapakku.
dan orang gila itu langsung menatap kami. Tatapannya kosong. Lalu dia berlari ke arah kami sambil membawa pentungan. Sambil membabi buta, dia mengayunkan tongkat itu. Kami pun kalang kabut. Dia melempar-lempar balok kayu terus. Tapi yang bikin aku aneh, kayunya itu dia dapat dari mana sih? Kayak nggak bisa habis. Herman aku. Kali ini giliran kami yang dikejar-kejar. Kami pancing dia keluar gerbang dan berhasil. Saat di luar gerbang itu, kami berpapasan dengan tim pencarian di luar desa. Kami menceritakan alasan kami keluar desa. Dan orang gila itu sudah tidak ada. Kami menyelidiki Baan sekali lagi, memastikan semuanya aman. Dan kami pun beristirahat karena di arah timur, cahaya mentari sudah mulai nampak. Siang hari bapak-bapak mulai bekerja membangun rumah. Tidak lupa mereka menyelidiki sekeliling dulu. Siapa tahu orang gila itu ikutan tidur di Baan. Aku membantu sebisanya. Sekarang aku membantu membuat batu bata di dekat sawah. Bekas sawah tepatnya. Para wanita sedang membangun ulang sawah itu, menanam beberapa sayuran, dan mulai membibitkan padi. Beruntung tidak semua benih tanaman ikut hanyut terbawa arus. Siang harinya ada orang dari desa sebelah, tepatnya desa Tebu Utara, mendatangi desa kami, mengabarkan penemuan mayat manusia. Dia meminta salah satu dari kami untuk melihat mayat itu. Siapa tahu kami mengenali mayat itu. Yang dipilih adalah Pak Santoso dan bapakku. Yang lain tetap melanjutkan pekerjaan. Sore harinya, Bapak dan Pak Santoso baru balik ke desa dengan muka pucat pasi. Mulut mereka kering. Jadi ibu-ibu yang melihatnya langsung memberikan mereka air minum. Mayat itu, kata Pak Santoso terpotong. Itu, terpotong lagi. Itu, apa sih Pak Santoso? Itu orang gila yang meneror kita beberapa hari ini. Apa? Kami berteriak bersamaan. Iya, aku juga sempat melihat wajahnya. Walaupun sudah rusak sebagian, tapi itu benar-benar orang gila semalam, sambung bapakku. Kalau tidak salah, anak orang gila itu tinggal di desa Kresek, kataku. Dari mana kamu tahu? Tanya bapak. Pas kemah di sekolah beberapa minggu yang lalu, temanku namanya Putra. Dia bercerita tentang orang yang melakukan ritual pesugihan. Nama orang itu dan teman orang itu sama persis dengan yang aku dengar. Siapa namanya? Pak Purwanto. Temannya bernama Sukardi. Itu pasti Bahdi. Coba tanya aja, siapa tahu benar. Atas saran yang lain, bapak pun langsung pergi ke rumah Bahdi. Baik, yang lain lanjutkan kerjanya ya, kata Pak Rawi. Menjelang sore, bapak kembali ke sini. Wajahnya semakin pucat. Pak Komat meninggal, kata bapak setelah mengumpulkan warga desa. Kita makamkan hari ini. Pemakaman Pak Komat dilaksanakan malam hari di pemakaman umum Desa Mulyorejo dan selesai sekitar jam 11 malam. Karena kami rame-rame ke pemakaman, jadi santai-santai saja, tidak ada pikiran yang aneh-aneh. Ustadz Fatur Rahman kami suruh ikut ke Baan. Niatnya mau mendoakan Desa Mulyorejo dari teror setan orang gila yang barbar itu. Dia pun setuju. Saat sampai di Baan, gerbang masuk yang kami tutup sebelum berangkat menguburkan jenazah Pak Komat sekarang sudah terbuka lebar. Ada maling masuk, teriak bapakku. Astaga, kita tidak menugaskan seseorang untuk berjaga, kata Pak Rawi. Ditugas pun juga gak bakal ada yang mau, apalagi sendirian, jawab Pak Santoso. Setan barbar itu masih gentayangan. Seketika suasana langsung hening mendengar jawaban Pak Santoso. Benar, kita sama sekali lupa sama mayat orang gila itu, kata bapakku. Besok saja kita pastikan ke desa Kresek. Kita cari orang yang diceritakan Riono, kata Pak Santoso lagi. Aku ikut ya, kataku. Aku tahu rumahnya Putra. Kita bisa minta tolong ke dia untuk mengantarkan kita ke rumahnya Pak Purnawan. Benar, itu akan lebih cepat. Lagian, sepertinya dulu memang pernah ada seseorang yang sedang gerandong di dekat rumahku saat ini. Bahdi ternyata ikut ke Baan. Loh, bapak nggak pulang ke rumah, Pak? Tanya bapakku ke Bahdi.
Aku kesepian tinggal di rumah sebesar itu sendirian, jawabnya. Aku rasa aku bisa membantu kalian membangun desa kalian. Wah, kami jadi gak enak Pak Di, kata Pak Rawi. Kami sudah menyusahkan Pak Di selama ini. Terlebih saya yang kesurupan kemarin. Tidak apa-apa, Le. Dan kami pun segera masuk ke desa kami yang sekarang menjadi satu komplek kecil di Baan itu. Kami menyelidiki setiap jengkal Baan, siapa tahu malingnya masih di sana, dan memeriksa barang apa saja yang hilang. Namun sepertinya pemikiran kami akan maling itu keliru. Tidak ada orang di sana, dan tidak ada barang apapun yang hilang. Karena sudah terlalu capek, kami pun istirahat. Kami berkumpul di gudang hasil panen, karena di sana bisa menampung kami semua. Kami yang sudah terlelap malam itu langsung terbangun seketika saat mendengar suara barang-barang dilempar. Itu Ustadz, setannya mulai barbar lagi. Minta tolong usir dia, kata Pak Rawi. Insya Allah. Lalu orang-orang pun keluar dari sana, dan didapati rumah yang baru selesai dibangun itu sekarang rusak lagi. Kami memasuki rumah itu, dan setan itu ada di dalam sana. Kali ini wujudnya sangat mengerikan. Tubuhnya banyak luka yang mulai membusuk. Dari luka-luka itu keluar belatung-belatung besar yang keluar masuk. Mukanya masih bisa dikenali, tapi sudah rusak di sana-sini. Tidak lama kemudian Ustadz Fatur Rahman mulai berdoa. Setan itu memekik kepanasan. Tidak lama kemudian tubuhnya terbakar hebat. Di saat terbakar itu, setan itu langsung melemparkan balok kayu yang dia pegang ke arah Ustadz Fatur. Ustadz tidak sempat mengelak. Dia pun terkena lemparan itu dengan telak dan tersungkur. Tidak mau menyerah, Ustadz Fatur melanjutkan doanya walau tubuhnya sudah terluka. Setan itu semakin kepanasan. Dengan ajaib pula, di tangannya muncul balok kayu lagi. Dia melemparkannya lagi dan lagi. Namun Ustadz Fatur sudah dilindungi oleh Pak Rawi dan bapakku. Jadi lemparan itu tidak mengenai Ustadz Fatur. Tubuh setan itu semakin hebat terbakar. Bau busuk semerbak memenuhi ruangan itu. Lalu tubuh itu tergeletak di lantai dan menghilang begitu saja, tanpa meninggalkan jejak apapun. Namun baunya masih tertinggal di sana. Setelah itu juga Ustadz Fatur dirawat oleh bapak-bapak. Dia tidak mau dirawat oleh ibu-ibu. Gak tahu apa alasannya. Pokoknya dia gak mau. Hari masih malam. Kami pun beranjak untuk istirahat karena sudah aman sekarang. Pagi harinya aku mengantarkan Pak Rawi ke desa Kresek. Dan Evi merengek ingin ikut. Karena tidak tahan dengan rengekannya, Pak Rawi pun takluk. Desa Kresek juga sama, porak-poranda seperti Mulyorejo. Bedanya, mereka membangun ulang desanya secara sendiri-sendiri, tidak sekompak desa Mulyorejo. Di rumah Putra, aku menjelaskan alasan kami datang, dan dia meminta izin bapaknya. Setelah itu kami langsung menuju ke TKP. Awalnya orang itu tidak mau mengaku kalau dia adalah anak dari Pak Purwanto. Namun setelah melihat aku dan Evi, dia jadi tidak bisa mengelak. Kami pun menceritakan penemuan mayat kemarin di desa Tebu Utara dan langsung menuju ke sana. Singkat cerita, mayat itu langsung diurus keluarganya dan dimakamkan di desa Mulyorejo karena desa Kresek tidak memiliki pemakaman umum. Dan kasus setan orang gila itu pun telah selesai sampai di sini. Sudah ya, nanti Simbah Yono ceritakan lagi di episode selanjutnya. Oke guys teman-teman, doakan Simbah Yono tetap sehat dan panjang umur. Baik, sampai di sini dulu cerita dari Mbah Yono ketika kecil dulu yang mengalami banyak kejadian-kejadian horor, baik itu di kampungnya maupun di tempat lain. Ceritanya masih panjang, jadi aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan. Terima kasih buat teman-teman Ada Pagerangan yang selalu menyimak setiap episode Ada Pagerangan. Jangan lupa like dan share video ini. Pastinya tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian.
Ya sudah, sekarang saya harus pamit. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.